Potong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu. Di sini kita akan melanjutkan materi mengenai matriks bagian ketiga atau bagian akhir mengenai matriks. Nah, untuk matriks kali ini yang akan kita pelajari yaitu mengenai determinan matriks, mencari minor, kofaktor, adjoin, dan inverse dari matriks. Dengan mempelajari materi ini, jadi setelah mempelajari materi pada kompetensi dasar ini, diharapkan kalian itu mampu dan juga dapat untuk menentukan determinan dan inverse dari matriks orde 2, kemudian menentukan minor, kofaktor, dan adjoin dari matriks. Ini matriksnya matriks orde 2 maupun orde 3. Dan juga menentukan determinan dan inverse dari matriks yang memiliki orde 3. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian atau bagaimana mesti mencari nilai dari determinan matriks orde 2. Nah, kita lihat pemisalannya di sini. Ada sebuah matriks A dengan elemennya itu A, B, C, D. Maka determinan dari matriks A adalah, nah kalian tuliskan determinan A sama dengan, nah untuk si tanda kurung matriksnya ini, jika matriks biasa tanda kurung ini atau kurung siku, nah untuk determinan tanda kurungnya itu hanya tegak lurus seperti ini saja. Ya, jadi kalau misalnya kalian menemukan soal yang tanda kurungnya itu tidak ada sikunya, hanya seperti ini, garis tegak lurus saja, berarti itu tandanya mencari nilai dari determinan. Jadi sama dengan A kali D dikurang B kali C. Atau maksudnya itu adalah kalian langsung aja kali silang angka yang ada di dalam matriksnya tersebut. Seperti itu ya. Ini adalah cara untuk mencari nilai dari determinan orde 2. Kita lihat di sini contoh. Tentukan determinan matriks-matriks berikut. Yang A ini ada matriks P dengan elemen baris 1 itu adalah ada angka 5 dan min 2. Lalu di baris kedua ada negatif 4 dan 3. Lalu yang B itu adalah matriks Q dengan elemen di baris pertamanya yaitu negatif 3 dan 2. Lalu di baris keduanya itu negatif 6 dan 4. Bagaimana untuk menjawabnya? Nah, untuk agar kalian lebih paham, bisa gitu ya. Ini kan nggak mungkin langsung tiba-tiba ngerjain determinan. Kadang kalian suka tiba-tiba, apa sih, gimana gitu kan ya. Nah, kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu. Apa yang diidentifikasi? Yang harus kalian identifikasi adalah elemen-elemennya. Jadi si posisi ini nih. Yang mana posisi A, B, C, dan D itu siapa? Ini harus kalian identifikasi dulu. Seperti ini. Posisi A ditempati oleh angka 5. Lalu posisi B ditempati oleh angka negatif 2. Lalu posisi C ditempati oleh angka negatif 4. Dan posisi D ditempati oleh angka 3. Nah, setelah ini udah jelas kan siapa sih A, B, C, D. Tinggal kalian masukkan ke rumus determinannya. Seperti ini, jangan lupa tanda kurungnya kalian rubah dulu. Jadi tanda kurung tegak lurus, jangan siku. Kalikan A kali D, berarti 5 dikali 3 dikurang B kali C. B-nya negatif 4 dikali B-nya negatif 2 dikali C-nya itu adalah negatif 4. Jadi 5 kali 3 itu adalah 15 dikurang negatif 2 kali negatif 4 adalah positif 8. Jadi 15 kurang 8 adalah 7. Seperti ini ya. Selanjutnya yang B, kita identifikasi dulu matriks dari Q.
Didapatlah posisi si A itu adalah negatif 3, posisi B-nya itu adalah 2, posisi C-nya negatif 6, dan posisi D-nya itu sama dengan 4. Jangan lupa si matriksnya juga kalian rubah tanda kurungnya dengan tanda kurung tegak lurus. Nah, ini jadi langsung A kali D, yaitu negatif 3 kali 4 dikurang B kali C. B-nya 2 dikalikan C-nya negatif 6. Ini lihat, ya, negatif 3 kali 4 itu adalah negatif 12. Lalu, ini hasilnya dari 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Jangan lupa di sini kan ada tanda negatif dikali negatif. Tanda ketemu ini berarti kalian kalikan menjadi positif. Berarti negatif 12 ditambah 12 sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi ini contoh mencari matriks ordo, mencari determinan dari matriks ordo 2. Nah, selanjutnya ini adalah contoh penggabungan antara mencari determinan dan juga kesamaan dua matriks, yaitu mencari nilai dari suatu variabel. Contohnya, jika matriks 3x 2 negatif 5 1 sama dengan 2x dikurang 3, tentukanlah harga x yang memenuhi persamaan tersebut. Nah, kita jawab. Jadi kita tuliskan seperti biasa yang ini, seperti yang Ibu bilang, kalau ada tanda kurung tegak lurus seperti ini berarti dia mencari determinan. Nah, jadi selanjutnya sisi kiri ini yang ada matriksnya kita cari determinan dengan cara dikali silang aja langsung. Jadi 3x dikali 1 dikurang 2 dikali negatif 5 sama dengan 2x dikurang 3. Kita hitung dulu yang sebelah kiri. 3x kali 1 yaitu 3x dikurang 2 dikali negatif 5 yaitu negatif 10 sama dengan 2x kurang 3. Kenapa ini yang di sebelah kanan masih harus tetap ditulis? Iya, karena dia belum bisa dioperasikan dengan yang lainnya. Nah, lalu di sini ada tanda yang saling bertemu kan? Artinya dia dikali. Jadi negatif kurang negatif artinya adalah positif. Jadi di sini berubah. Jadi 3x ditambah 10 sama dengan 2x dikurang 3. Nah, jadi seperti ini. Kenapa tiba-tiba 2x-nya pindah ke sebelah kiri? Kalian ingat, jika dalam matematika itu kan mereka harus digabungkan dengan yang sejenis. Kalau yang berbeda jenis, antara yang tidak punya variabel dengan yang punya variabel itu tidak boleh digabungkan dalam satu tempat, dalam satu lokasi yang sama itu tidak boleh. Jadi kalau yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak harus dengan yang tidak. Dan jangan sampai lupa, tandanya pun pasti dia berubah jika pindah tempat. Seperti ini, lihat. Sini 2x bernilai positif, awalnya dia di posisi kanan. Pindah ke posisi sebelah kiri, berarti awalnya positif, tandanya pun berubah menjadi negatif. Kemudian, yang angka 10 ini dari posisi sebelah kiri, pindah ke posisi sebelah kanan. Awalnya positif, berubah menjadi negatif. Setelah ini tinggal kita jumlahkan. 3x dikurang 2x, yaitu x. Sama dengan negatif 3 dikurang 10. Berarti negatif 13. Nah, berarti nilai x atau harga x yang memenuhi persamaan ini ialah negatif 13. Seperti itu ya. Jadi, diingat lagi kalau ada tanda seperti ini, tanda kurung tegak lurus, atau berarti dia mencari determinan. Jadi langsung aja kalian tuliskan mencari determinannya. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai determinan matriks ordo 3. Yaitu mengenai determinan dari matriks yang memiliki ordo 3. Misalkan
matriks berordo 3 yaitu matriks A dengan elemen ini. Sekalian lihat, elemen A11, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, hingga baris 3, kolom ke-3. Maka determinan dari matriks A-nya adalah, kita tulis lagi seperti yang tadi biasa, menggunakan tanda kurung tegak lurus seperti ini. Nah, tapi yang berbeda dia caranya, jadi tidak seperti matriks ordo 2 yang tadi. Kalau untuk mencari matriks ordo 3 itu dia banyak caranya, memiliki banyak cara, tapi yang paling populer yaitu dia menggunakan aturan Sarus. Jadi yang biasanya digunakan itu untuk mencari determinan dari matriks ordo 3 itu menggunakan aturan Sarus. Seperti apa sih aturan Sarus? Nah, seperti ini. Jadi langkah-langkah penggunaan aturan Sarus itu sebagai berikut. Yang pertama, meletakkan kolom pertama dan kedua di sebelah kanan garis vertikal dari determinan. Lalu, jumlahkan hasil kali unsur-unsur yang terletak pada diagonal utama dengan hasil kali unsur-unsur yang sejajar diagonal utama pada arah kanan. Kemudian, dikurangi dengan hasil kali unsur-unsur yang terletak sejajar dengan diagonal samping. Seperti itu. Langsung kita lihat contohnya. Menghitung dengan menggunakan aturan Sarus ini. Nah, sini kan ada determinan A. Jadi, dua kolom yang ada di dalam matriks tersebut kita tuliskan kembali ke pinggirnya seperti ini. Di mana yang posisi dari kanan kiri atas ke bawah, ini yang tanda garis putus-putus merah ini, ke bawahnya dikalikan lalu dijumlahkan. Seperti ini, elemen A11 dikali A22 dikali A33 dijumlah. Ini tanda positif ya di depannya. Kemudian garis kedua, A12 kali A23 dikali A31 dijumlahkan. Kemudian A13 kali A21 kali A32 dijumlahkan. Yang mana ini garisnya itu untuk yang awal, untuk yang penjumlahan itu dari kiri atas menyamping ke kanan bawah. Jadi gini miring. Digariskan. Jadi kalau kalian gak digaris, nanti kalian bingung sendiri saat menghitungnya. Seperti itu ya. Kemudian setelah garis yang ke kanan, sekarang dari kiri bawah menuju kanan atas, yaitu A31 kali A22 kali A13 dikurang. Gariskan kembali, A32 dikali A23 dikali A11 dikurang. Garis yang terakhir, yaitu A33 kali A21 kali A12 dikurang. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Tentukan Jadi kita lanjutkan, menentukan determinan dari matriks M berikut. Ini yang memiliki ordo 3. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu si determinan M ini menggunakan metode Sarus seperti yang tadi di atas, bahwa kolom pertama dan kolom kedua kita tuliskan di sebelah kanan dari matriksnya. Tuliskan kembali seperti ini ya. Jadi sekarang tinggal kita hitung. Pertama kita gariskan dulu dari kiri atas menuju kanan bawah menyamping miring. Yaitu negatif 1 kali negatif 1 kali 5 kali 0 ditambah. Kenapa tambahnya nggak ada di sini? Karena di tanda awal artinya positif. Kemudian garis yang kedua, 2 dikali negatif 4 dikali 1. Ini jangan lupa tanda tambah. Kemudian garis ketiga yaitu negatif 3 kali 0 kali 4 ditambah. Beres yang dari kiri atas ke bawah, selanjutnya dari kiri bawah ke
atas. Garis yang ini adalah 1 kali 5 kali negatif 3, yaitu dikurang. Kemudian garis 2, 4 dikali negatif 4 dikali negatif 1, yaitu dikurang. Nah, dan garis yang terakhir adalah 0 kali 0 kali 2 dikurang. Sudah semuanya kita masukkan di sini, sekarang selanjutnya tinggal kita hitung. Sama dengan negatif 1 kali 5 kali 0 adalah 0. 2 dikali negatif 4 dikali 1 adalah negatif 8. Ditambah negatif 3 kali 0, 0, 0 kali 4, 0. Selanjutnya kita hitung yang pinggirnya lagi. 1 kali 5 adalah 5, 5 kali negatif 3 adalah negatif 15. Jangan lupa tandanya itu adalah dikurang. Kemudian 4 dikali negatif 4, negatif 16. Negatif 16 dikali negatif 1 adalah positif 16. Ini 16, tandanya adalah dikurang. Kemudian dikurang, 0 kali 0 kali 2 adalah 0. Sudah ini, tinggal kita hitung kembali. 0 ditambah negatif 8 tambah 0 adalah negatif 8. Dikurang, negatif 15 dikurang 16, yaitu 1. 1 dikurang 0, 1. Ya, tetap. Jadi, negatif 8 dikurang 1 adalah negatif 9. Jadi, hasil atau determinan dari matriks M ini adalah negatif 9. Jadi, ini kalau menggunakan metode Sarus, didapatlah hasilnya itu adalah negatif 9. Oke ya? Jadi jangan dibikin pusing sendiri, kalian belum apa-apa pusing, tapi coba untuk terus latihan soal, karena dari latihan soal lah kalian bisa. Kalau udah pusing, nggak pakai latihan soal, ya nggak akan bisa sampai kapan juga kalau cuma kalian pelototin doang mah gitu. Semua pelajaran juga sama, kalau kalian pelototin doang mah nggak akan bisa. Ya. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Sini, determinan Q sama dengan elemen berikut adalah 5. Tentukan nilai X. Jadi, di sini udah ada ternyata katanya si determinan Q itu hasilnya adalah 5. Nah, disuruh mencari nilai X-nya karena di sini ada variabelnya, ternyata si elemennya. Bagaimana? Sekarang biasa kita tulis dulu menggunakan metode Sarus tadi. Nah, karena tadi si determinan Q-nya udah ada hasil 5, kita tulislah sejajar di sebelah kiri karena artinya dia hasil dari determinan Q. Nah, yang ini kita hitung lagi seperti yang tadi ke pinggir. Garis pertama yaitu X min 1 dikali 2 dikali 5. Garis kedua, 1 dikali negatif 4 kali 3X. Tambah, garis ketiga, ditambah 3 kali negatif 1 dikali 2. Selanjutnya, ini yang dari bawah berarti dikurang. Kurang 3X dikali 2 dikali 3. Selanjutnya, dikurang 2 dikali negatif 4 dikali X min 1. Garis terakhir, dikurang 5 dikali negatif 1 dikali 1. Ini kita tulis lagi kembali si angka 5-nya. Tinggal kita hitung. Pertama, awal dulu yang dari sebelah kiri ya. Kita kalikan dulu, 2 kali 5, 10. Nah, ini jadi X dikurang 1 dikali 10. Ditambah 1 dikali negatif 4 dikali 3X. Jadi negatif 12X. Ditambah, turunkan lagi, 3 kali 1, negatif 3 dikali 2, negatif 6. Kemudian, 3X kali 2, 6X. 6X kali 3, 18X. Tandanya turunkan lagi, dikurang. Kemudian, dikurang, turunkan lagi. Ini kita kalikan yang depannya.
2 kali negatif 4, negatif 8. Dikali X dikurang 1. Selanjutnya lagi, kita kurangkan lagi kita turunkan lagi tanda kurangnya. Jadi, 5 dikali negatif 1 dikali 1, yaitu negatif 5. Jadi 5 sama dengan, nah yang ini angka 10 ini karena masih kali, lalu ada dua angka di dalam kurungnya, ada tanda operasi, berarti harus kalian kali silang. Jadi 10 kali X, 10X, 10 dikali negatif 1, yaitu negatif 10. Kemudian ini ada double tanda positif dikali negatif menjadi negatif. Di sini negatif 12X. Ini pun ada double tanda, berarti harus kalian kalikan. Positif kali negatif adalah negatif. Negatif 6. Ini kita turunkan. Nah, yang ini negatif 8 kali X, negatif 8X. Ketemu tanda ini, berarti jadi positif 8X. Kita kalikan lagi ke yang pinggir. Di sini ada positif kali positif. Negatif kali negatif berarti positif. Berarti 8 dikali negatif 1, yaitu negatif 8. Kemudian lanjutkan lagi. Di sini ada double tanda, negatif dan negatif berarti jadi positif 5. Selanjutnya, nah kita turunkan lagi. Sini, ini ada negatif 2X. Dari mana? Negatif 2X itu didapatkan dari 10X dikurang 12X. Jadi yang sama dulu yang jadi yang dioperasikan itu harus yang sama. Yang punya variabel dengan yang punya variabel, yang tidak punya dengan yang tidak punya. Gitu ya. Kemudian yang ini yang negatif 16 itu dari mana? Dari negatif 10 dikurang 6, yaitu negatif 16. Begitupun yang ini negatif 10X itu dapat dari negatif 8X ditambah 8X, yaitu negatif 10X. Lalu negatif 8 tambah 5, yaitu negatif 3. Selanjutnya, nah ini. Berarti negatif 12X ini didapat dari mana? Dia didapat dari min 2X dikurang 10X. Hasilnya adalah negatif 12X. Lalu, negatif 19 ini didapat dari negatif 16 dikurangi 3. Jadi negatif 19. Setelah itu, seperti yang udah Ibu katakan tadi, bahwa yang sama dengan yang sama, yang variabel dengan yang variabel, yang tidak punya dengan yang tidak punya. Otomatis si angka 19 ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada angka 5 yang tidak memiliki variabel. Nih, pindah ya. Awalnya dari posisi kanan, pindah ke sebelah kiri. Awalnya tandanya negatif, berubah menjadi tanda positif. Sedangkan min 12X-nya tetap di posisi kanan, tidak merubah tanda sedikit pun. Sekarang kita jumlahkan 5 tambah 19 yaitu 24 sama dengan min 12X. Berarti X-nya berapa? X-nya itu adalah 24 dibagi min 12. Jadi X-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu ya. Jadi, determinan matriks ini tidak hanya soal-soal matematika itu tidak harus selalu begitu-begitu saja. Jadi misalnya cuma dicari determinan aja. Tapi matematika itu dia selalu berkreasi. Jadi si soalnya itu tidak harus selalu mentok terhadap mencari determinan doang atau mencari perkalian doang. Pasti dia bervariasi melibatkan unsur-unsur yang lain. Jadi kalau misalnya bisa langsung mencari variabelnya, jadi nyambung-nyambungnya ke kesamaan dua matriks, atau dari perkalian tiba-tiba nanti minta menginverskan, mencari determinannya. Jadi seperti itu. Jadi kalian jangan bingung ini menggunakan cara yang mana. Jadi semuanya bisa menggunakan cara yang apapun. Gitu ya. Jadi tidak hanya selalu patokan itu doang mencari determinan aja. Enggak. Jadi kaliannya juga harus
dituntut untuk bisa berpikir kreatif, berpikir kritis. Begitupun dalam kehidupan, kalian teh nggak mungkin kan cuman gitu-gitu aja hidup teh, dah harus punya kreativitas. Kalian teh harus kritis, jadi manusia teh nggak bisa cuman iya-iya aja kalau disuruh kan. Nggak mungkin lah kalian teh ngikutin yang jelek-jelek aja, pasti kalian juga berpikir teh kritis dulu, ini kalau saya ngikutin benar atau enggak, kan seperti itu. Jadi sebenarnya belajar matematika tuh sangat berkorelasi dengan kehidupan kalian sehari-hari, bukan hanya sebagai kalian belajar tentang hitung-hitungan angka-angka aja. Enggak, salah besar. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai minor, kofaktor, dan adjoint. Nah, jadi untuk mencari minor, kofaktor, dan adjoint ini dia itu saling berkaitan. Jadi kalian nggak bisa kalau cuma mau mencari adjoint aja, mau mencari kofaktor aja nggak bisa. Jadi harus runtut dari minor, kofaktor, baru diakhiri dengan adjoint. Kita lihat contohnya di sini. Tentukan minor, kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoint dari matriks A. Nah, pertama, untuk mencari minor itu, posisi elemen dari matriks berubah. Nah, yang biasanya penulisan elemennya itu kan seperti ini. M11, 12, 21, 22. Kayak gini ya. Nah, berarti dia menjadi berubah. Tuh, jadi kali silang. Dan penulisan elemennya pun diawali dengan huruf M. M itu melambangkan minor. Berubah menjadi gini nih, yang awalnya 11 berubah jadi tukeran posisi sama M22. Yang M12 dia tukeran posisi dengan M21. Jadi minor dari matriks M11, M12, M21, M22 itu siapa sih? Kita lihat di akhir yang ini ya, matriks yang ini, posisi matriks A ini teh siapa sih? M11 ini ternyata angka 4, posisinya yang di bawah. Lalu M12 itu kita lihat yang ini, yaitu 5. Kemudian M21 yang kanan atas, yaitu angka 1. Dan yang M22 itu adalah kiri atas, yaitu negatif 2. Beres minor, selanjutnya bisa kita mencari kofaktor. Nah, untuk mencari kofaktor, dia itu penulisan elemennya seperti ini. Jadi C11, berarti C12, C21, C22. Jadi huruf depannya menggunakan C, artinya dia kofaktor. Dan rumusnya pun, jadi negatif 1, ini udah rumus awalnya. Negatif 1 pangkat dari angka si kofaktornya ini. Jika dia dituliskannya baris 1, kolom 1, atau 1, otomatis si pangkatnya pun 1 ditambah 1 dikali M1, 1 atau minor 1, 1. Jadi harus sama, ekuivalen. Jika kofaktornya yang ditanya 1, 1, berarti minornya pun sama, yaitu 1, 1. Sekarang kita masukkan. Negatif 1 pangkat, 1 tambah 1 itu adalah 2, dikalikan M11-nya berapa? Ini adalah 4. Jadi 1 kali 4 adalah 4. Selanjutnya yang C12. Sama lagi rumusnya ini negatif 1, hanya berbeda di pangkat, yaitu pangkatnya yang ini nih. 1 ditambah 2 dikali M12. Jadi negatif 1 pangkat 3 dikali 5. Yaitu negatif 1 dikali 5. Hasilnya adalah negatif 5. Yang bingung pangkat itu apa, kalian harus balik lagi ke SD kayaknya. Atau ngulang lagi deh di kelas 1. Turun ke kelas 10. Kenapa kadang kalian tuh masih kebiasaan dari kalian itu salahnya. Pangkat itu kalian hitung sebagai kali. Sedangkan pangkat itu kan perkalian yang berulang sesuai dengan jumlah pangkat. Jadi kalau kayak gini, pangkat 3 artinya negatif 1 dikali negatif 1 dikali negatif 1 itu sebanyak 3 kali. Jadi jangan sampai salah kalian negatif 1 kali 3. Ya menghitungnya. Kalau masih salah kayak gitu, coba balik lagi ke SD. Zaman SD kan kalian masih ingat nggak sob? Belajar pangkat kan?
Ini ya, jadi kalau pangkatnya dipangkatkan dengan angka genap, hasilnya positif. Jika dipangkatkan dengan ganjil, hasilnya negatif. Seperti ini, jadi kalian nggak akan bingung angkanya berapa. Kalau si angka negatif 1 dipangkatkan tuh. Selanjutnya yang C2, 1. Ini pangkatnya 2 tambah 1. Jadi negatif 1 pangkat 3 dikali 1. Sama dengan negatif 1 kali 1, yaitu negatif 1. Kemudian C2, 2. Sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 2 kali M22. Jadi negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 2. Yaitu 1 dikali negatif 2. Berarti menjadi negatif 2. Ini baru nyampe kofaktor. Belum kita masukkan ke dalam matriks kofaktor. Selanjutnya, jadi inilah matriks kofaktornya. Tinggal kita urutkan sesuai nama elemennya. C11 artinya kofaktor baris 1 kolom 1. C12 kofaktor baris 1 kolom 2. C21 yaitu kofaktor baris 2 kolom 1. Lalu C22 yaitu kofaktor baris 2 kolom 2. Tinggal kalian masukkan seperti ini. Oke? Selanjutnya, terakhir yaitu adjoin. Nah, si adjoin ini dari mana? Adjoin ini adalah transpose dari si matriks kofaktor. Jadi si matriks kofaktor ini kalian transposkan. Berarti itu adalah adjoin dari matriks tersebut. Dimana untuk mentranspose itu apa sih? Kalian masih ingat nggak? Nah, jadi apa? Gimana? Transpose itu hanya tinggal merubah yang awalnya baris berubah menjadi kolom. Jadi ini berubah yang awalnya barisnya itu baris pertama diawali dengan 4 negatif 5, baris 2 negatif 1 negatif 2 berubah menjadi baris pertamanya itu adalah 4 negatif 1 dan baris 2-nya adalah negatif 5 negatif 2. Seperti itu. Ini contoh untuk minor kofaktor adjoin pada matriks ordo 2. Berbeda lagi kalau untuk matriks ordo 3 ya. Terutama untuk mencari minornya tidak seperti ini. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari matriks yang memiliki ordo 3 kali 3. Pertama, kita mencari minornya dulu. Nah, untuk minor dari matriks ordo 3 ini dia berbeda ya cara pencariannya dengan matriks yang ordo 2 kali 2. Pertama, di sini adalah M11 karena untuk baris 1 kolom 1. Maksudnya adalah yang harus kita tutup. Jadi, nih. Baris 1 kolom 1. Jadi yang kita tutup baris 1 dan kolom 1. Nah, masih ada sisa kan ini angka elemen yang lain. Ini kita tulis baru dengan mencari determinan. Jadi selanjutnya mencari determinannya. Jadi dari 4 kali 3 dikurang negatif 2 kali negatif 1. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. Ini untuk M11. Selanjutnya adalah M12, yaitu baris pertama kolom kedua. Jadi gini ya untuk yang M12 berarti baris pertama dulu yang kita coret, lalu kolom kedua. Sisa angkanya yaitu 1, negatif 1, 4, 3. Ini langsung kita cari determinannya, kita kali silang. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7. Selanjutnya M13, yaitu baris 1, kolom 3 yang harus kita coret. Jadi kita hilangkan. Berarti selanjutnya adalah angka 1, 4, 4, negatif 2. Tinggal kita cari determinannya saja. Jadi yaitu negatif 2 dikurang 16. Hasilnya adalah negatif 18.
Beres baris pertama, kita lanjut ke baris kedua, yaitu M21, yaitu baris kedua kolom pertama. Kita coret dulu baris 2, lalu kolom pertama. Hasil akhirnya yaitu yang harus kita determinankan 0, 5, negatif 2, 3. Carilah determinannya. Jadi 0 ditambah 10, yaitu 10. Selanjutnya, yaitu M22. Berarti baris 2, kolom 2. Sisa angkanya itu adalah negatif 2, 5, 4, dan 3. Kita cari determinannya. Jadi, negatif 6 dikurang 20, yaitu negatif 26. Selanjutnya, M23, yaitu baris 2, kolom ke-3. Sisa angkanya, elemennya, yaitu negatif 2, 0, 4, negatif 2. Kita kalikan, kita cari determinannya. Jadi, 4 dikurang 0, yaitu 4. Selanjutnya, sekarang giliran untuk baris yang ke-3. Di sini adalah M31, artinya baris 3, kolom pertama. Jadi ini sisanya elemennya yaitu 0, 5, 4, negatif 1. Di 0 dikurang 20 sama dengan negatif 20. Selanjutnya M32, yaitu baris ketiga, kolom kedua. Sisanya adalah negatif 2, 5, 1, negatif 1. Dan hasil akhirnya adalah 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Dan yang terakhir, elemen 33 atau baris ketiga, kolom ke-3. Sisa akhirnya yaitu negatif 2, 0, 1, 4. Jadi negatif 2 kali 4 dikurang 1 kali 0. Hasilnya negatif 8. Ini baru sampai minor ya. Belum sampai kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoinnya. Sekarang kita lanjut mencari kofaktor, matriks kofaktor, dan adjoin. Kita lihat di sini mencari kofaktornya terlebih dahulu. Jadi kita mencari kofaktor dulu kan ya. Caranya pun sebenarnya masih sama kayak yang tadi untuk mencari kofaktor. Hanya saja kalau ini matriksnya berorder 3 kali 3, jadi si C-nya ini, kofaktornya ini otomatis ada 9 ya totalnya. Sama kayak tadi si minornya. Ini kita masukkan. Jadi negatif 1 pangkat 2 kali 10, yaitu 10. Lalu untuk C12 jadi negatif 1 pangkat 3 dikali 7. Hasilnya adalah negatif 7. Lalu kofaktor 13 yaitu negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 18. Hasilnya adalah negatif 18. Kemudian kofaktor 21 yaitu negatif 1 pangkat 3 dikali 10. Jadi negatif 1 kali 10 yaitu negatif 10. Selanjutnya untuk kofaktor 22 yaitu negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 26. Yaitu sama dengan negatif 26. Selanjutnya kofaktor 23 yaitu negatif 1 pangkat 5 dari 2 tambah 3. Kan yang ini dikali 4. 4 itu dari minor 2, 3. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Kemudian kofaktor 31 baris 3 kolom pertama. Yaitu negatif 1 pangkat 4 dikali negatif 20. Yaitu negatif 20. Selanjutnya C32 atau kofaktor 32. Yaitu negatif 1 pangkat 5 dikali negatif 3. Jadi hasilnya adalah 3. Lalu kofaktor 33 yaitu negatif 1 pangkat 6 dikali negatif 8. Dan hasilnya adalah negatif 8. Ini adalah hasil dari kofaktor.
Selanjutnya kita maju ke matriks kofaktor. Tinggal kita susun kan ya dari yang atas ini sesuai elemennya, yaitu C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, lalu C33. Udah dapat matriks kofaktor. Selanjutnya baru kita mencari adjoint matriks, yaitu transpose dari matriks kofaktor ini. Seperti inilah hasilnya. Yang awalnya baris berubah menjadi kolom. Yang awalnya kolom berubah menjadi baris. Jadi ini seperti ini urutannya ya. Begitulah untuk mencari minor kofaktor adjoint pada matriks berordokan 3x3. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai inverse matriks. Jadi, jika A dan B adalah matriks persegi yang berordokan sama, sedemikian sehingga hasil kali A kali B sama dengan B kali A sama dengan I. Dengan I ini adalah matriks identitas, maka B itu adalah inverse dari A dan sebaliknya. Jadi yaitu B sama dengan A inverse atau A sama dengan B inverse. Jadi inverse itu adalah kebalikan dari matriksnya. Seperti itu ya. Maka nih rumusnya itu untuk mencari inverse adalah 1 per determinan A dikali adjoint A. Nih, dan si pangkatnya itu jika inverse dia memiliki tanda pangkat negatif 1. Jadi kalau ada suatu huruf kapital di mana dia memiliki pangkat negatif 1, otomatis dia artinya mencari nilai daripada inverse matriks. Atau bisa dituliskan juga rumusnya itu adalah 1 per A kali D dikurang B kali C dikalikan dengan matriks D dengan elemennya D min B min C A. Jadi ini tukar posisi dan yang si B dan C-nya ini kalian tambahkan dengan tanda negatif. Kita langsung lihat contoh soalnya. Tentukan inverse dari matriks R. Pertama, kita identifikasi terlebih dahulu. Jadi yang mana A-nya itu ternyata ditempati posisi negatif 4, lalu yang B-nya adalah 7, C-nya adalah negatif 2, dan D-nya adalah 4. Sekarang kita masukkan dengan rumusnya itu adalah 1 per A kali D dikurang B kali C. Lalu yang di dalam matriksnya ini berubah, elemennya berubah posisi ya. Jadi 1 per negatif 4 dikali 4 dikurang negatif 2 dikali 7. Lalu elemen yang di dalam matriksnya berubah kan ya. Jadi ini D dulu 4, B-nya awalnya 7, karena dikasih negatif berarti jadi negatif 7. Kemudian yang C-nya awalnya negatif 2, karena harus ditambahkan negatif berarti tambahkan lagi di depannya. Kemudian A-nya itu adalah negatif 4. Selanjutnya ini kita hitung. Jadi 1 per negatif 16 dikurang negatif 14. Ini menjadi gini. Angka 2 ini menjadi positif karena negatif kali negatif. Kita hitung. Jadi 1 per negatif 2 kali matriks 4 negatif 7, 2 dikali 2 negatif 4. Selanjutnya, nah si angka 1 per 2 ini, dia disebut sebagai nilai skalar, kan ya? Nah ini tinggal kalian kalikan saja ke angka setiap matriks di dalamnya, angka elemen di dalam matriksnya. Jadi, min 1 per 2 kali 4 adalah negatif 2. Min 1 per 2 kali negatif 7, jadi negatif 7 per negatif 2. Lalu, min 1 per 2 kali 2, yaitu negatif 1. Terakhir, negatif 1 per 2 dikali negatif 4, yaitu 2.
Atau bisa kalian tuliskan juga seperti ini, dirubah ke dalam bentuk desimal. Untuk si negatif 7 per negatif 2-nya itu adalah 3,5. Jadi bisa sampai sini kalian sederhanakan lagi sampai desimal boleh. Atau sampai sini pun terakhir kalian kerjakan. Misalnya ada contoh soal seperti ini, boleh gitu ya. Kalian tinggal pilih, tapi hasilnya tetap sama. Ada catatan lagi nih. Apa itu? Kita lihat. Nih, ada catatan lagi yaitu terkait dengan determinan. Jadi, jika suatu matriks inverse yang memiliki nilai determinannya itu tidak sama dengan 0, maka disebut matriks non-singular. Sedangkan jika nilai determinannya itu 0, maka disebut dengan matriks singular. Gitu ya. Nah, jadi suatu matriks itu berlaku sifat seperti ini. Jadi kalau A inverse diinverskan kembali, hasilnya pasti si matriks A. Lalu ada matriks A kali B. Diinverskan berarti dia hasilnya sama dengan B inverse dikali A inverse. Kita lihat contoh berikut ini. Manakah yang termasuk matriks singular dan matriks non-singular? Ini yang A adalah ada matriks A sama dengan 2, 4, 3, 6. Lalu B, 4, negatif 10, negatif 2, dan negatif 5. Kita cari determinannya untuk yang A. Jadi determinan A-nya adalah 2 kali 6 dikurang 3 kali 4. Hasilnya adalah 0. Maka untuk matriks A, karena hasil determinannya itu adalah 0, kita sebut dia sebagai matriks singular. Lalu yang B, kita cari determinannya, yaitu 4 dikali negatif 5 dikurang min 2 dikali negatif 10. Hasilnya adalah negatif 40. Karena hasilnya itu tidak sama dengan 0, berarti matriks B ini kita sebut sebagai matriks non-singular. Nah, kita lihat contoh terakhir di sini ya. Diketahui matriks A ini dan matriks B. Tentukan matriks dari yang A itu adalah A kali B inverse, lalu yang B, B inverse dikali A inverse. Apakah mereka berdua juga saling keterkaitan? Nah, coba sekarang kita lihat ya, kita coba kerjakan. Mulai dari yang A. Nah, untuk yang A ini, karena soalnya A kali B inverse, berarti kalian harus mencari nilai dari matriks A dikalikan matriks B terlebih dahulu. Seperti ini. Kita kalikan jadi 2 kali 1 ditambah 5 kali 5. Jangan lupa baris kali kolom ya. Lalu 5 kali 2 kali 3 ditambah 5 kali 16. Ini untuk yang C12. Lalu untuk C21 yaitu 3 kali 1 ditambah 7 kali 5. Kemudian 3 kali 3 ditambah 7 kali 16. Dapatlah hasilnya yaitu 27, 86, 38, dan 121. Ini baru sampai perkaliannya saja, belum kalian inverskan. Sudah dapat perkalian ini, baru tahapan terakhir kalian inverskan. Di mana rumus inverse itu adalah 1 per determinan. Kalikan A join. Dapatlah ini 1 per 27 kali 121 dikurang 38 kali 86. Lalu matriks ini berubah posisi ya, 121 sama 27 dia tukeran. Kemudian yang 86 dan 38 ini kita tambahkan dengan tanda negatif. Jadi 1 per 3267 kurang 3268 kalikan dengan ininya. Jadi 1 per negatif 1 kalikan join matriksnya. Jadi negatif 1 kalikan berarti hasil akhirnya adalah
negatif 1. Nah, negatif 1 ini kalikan 121 adalah negatif 121. Lalu negatif 1 kali negatif 86 adalah 86. Negatif 1 kali negatif 38 adalah 38. Kemudian negatif 1 kali 27 adalah negatif 27. Akhir dari matriks A kali B inverse. Lanjut sekarang kita yang B. Untuk yang B, karena dia B inverse kali A inverse, berarti kita harus menginverskan salah satu-satu terlebih dahulu. Setiap matriksnya kita inverskan terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kalian kalikan. Kita lihat dulu untuk yang A, kita inverskan jadi 1 per 2 kali 7 dikurang 3 kali 5. Lalu kali join matriksnya. Atau jadi ini tukeran, 7-nya di atas, 2-nya ke bawah, angka 5 dan 3-nya kita kasih tanda negatif. Jadi 1 per 14 kurang 15 kali ini. Jadi hasilnya adalah 1 per min 1 yaitu negatif 1. Kita kalikan 7 adalah negatif 7. Negatif 1 kali negatif 5 adalah positif 5. Negatif 1 kali negatif 3 adalah 3. Lalu negatif 1 kalikan 2 adalah negatif 2. Ini baru untuk yang A inverse. Selanjutnya kita cari yang B inverse. Jadi 1 per 1 kali 16 dikurang 5 kali 3. Lalu yang ininya berubah posisi. Dan untuk elemen 1, 2, dan 21 ditambahkan dengan tanda negatif. Jadi 1 per 16 kurang 15 dikalikan dengan matriks E join. Jadi hasilnya 1 per 1 kita kalikan. Karena 1 dibagi 1 itu adalah 1 berarti hasilnya tetap sama. 1 kali 16 adalah 16. 1 kali min 3 adalah min 3. 1 kali min 5 adalah min 5. 1 kali 1 adalah 1. Nah, udahlah kita dapatkan A inverse dan B inverse. Selanjutnya kita tinggal kalikan saja sesuai soalnya. Di sini diminta B inverse dikalikan dengan A inverse. Nah, kita tulis di sini. Nah, kita kalikan. Jadi, jangan lupa baris kali kolom. 16 kali negatif 7 ditambah negatif 3 kali 3. Kemudian, 16 kali 5 ditambah negatif 3 kali negatif 2. Kemudian yang baris kedua, negatif 5 kali negatif 7 ditambah 1 kali 3. Kemudian negatif 5 kali 5 ditambah 1 kali negatif 2. Dan hasilnya adalah negatif 121, 86, 38, negatif 27. Nah, ternyata jawabannya itu sama antara soal A dan B, berarti mereka saling ekuivalen gitu ya. Jadi dia sama. Walaupun caranya berbeda, ternyata hasilnya tetap sama. Oke, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Tetap semangat, jangan pernah putus asa, apalagi terus-terusan malas. Hilangkan rasa malas yang ada di dalam diri kalian tersebut. Dan perbanyak latihan soal. Gitu ya. Jadi kalau belajar matematika itu, nol besar kalau kalian hanya menghafal. Tapi harus kalian pelajarinya itu dengan cara latihan mengerjakan soal. Minimal lah ya, ini mah minimal. Kalian kerjakan lagi contoh-contoh yang udah pernah Ibu berikan di sini, yang Ibu jelaskan di sini, kalian kerjakan lagi gitu di rumah teh. Di buku kalian kerjakan lagi. Kalau misalnya kalian lupa, jadi kerjakan, jangan sambil dilihat. Kalau misalnya langsung kalian lupa, kalian bisa lihat lagi modulnya nanti yang Ibu kasih. Seperti itu aja terus. Nah, maksimalnya bagaimana cara belajarnya? Maksimal kalian cari lagi tambahan ilmu, contoh-contoh soal di internet. Apalagi sekarang gampang banget kan? Informasi itu kalian tinggal cari di internet beserta pembahasannya. Jadi kalau kalian gak ngerti, ya tinggal dilihat aja pembahasannya. Jadi gak ada lagi kalimat kata
Udah nggak bisa, susah. Nggak ada materinya juga, udah nggak punya. Sedangkan kalian aja HP sekarang canggih-canggih, kan bagus-bagus. Jadi udah nggak ada lagi lah. Kalian generasi apa Z? Udah harus lebih melek teknologi. Itu kan jadi udah nggak bisa lah pakai alasan-alasan yang udah nggak bisa, Bu. Gimana? Tapi kan main game aja sosial media ternyata sama aja pintar. Untuk belajar susah. Ini ya. Jadi tetap harus semangat. Oke, selamat belajar. Jangan lupa kalian catat di buku catatan kalian. Pelajari dan pahami, jangan biarkan rasa malas menguasai diri kalian. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya, menurut Mahatma Gandhi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Dadah.